Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Python Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas cukup banyak soal tentang larutan penyangga, yaitu materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, jadi ini akan sangat cocok sekali buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Oke, bagaimana soal, bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oh ya, sebelum kita sampai ke soal, kita bahas sedikit lah ya tentang teorinya, apa sih yang disebut dengan larutan penyangga itu. Oke. Nah, di sini saya buat ya. Larutan penyangga disebut juga dengan larutan buffer ya. Banyak juga yang sebut dia tuh buffer gitu. Oke, jadi larutan penyangga atau buffer ini ada dua. Ada yang larutan penyangga bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Nah, ini ya. Nah, masing-masing cara pembuatannya itu saya buat dua. Jadi cara membuat buffer asam, penyangga asam itu ada dua, penyangga basa ada dua. Nah, kita mulai dari yang asam. Yang pertama, bagaimana cara membuatnya? Gabungkan saja atau campurkan saja asam lemah dengan basa konjugasinya. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh HCN dengan NaCN. Nanti kan dia ini asam lemahnya dengan konjugasinya CN-. CH3COH dengan CH3CONA. Berarti nanti CH3COH dengan CH3COMin. H2CO3 dengan NaHCO3. Berarti nanti H2CO3 dengan HCO3-. Ini terkenal ya, penyangga pada darah. Lalu Na2HPO4 dengan NaH2PO4 itu cairan pada intrasel ya. Nah, nanti komponen penyangganya HPO42- dengan H2PO4-. Jadi kalau kita gabungkan saja asam lemah dengan basa konjugasinya, dia akan jadi buffer atau penyangga. Lalu syarat yang kedua, gabungkan saja atau campurkan saja asam lemah dengan basa kuat. Tetapi dengan catatan asam lemahnya harus berlebih. Oke, kira-kira begitu cara membuat larutan penyangga asam. Larutan penyangga basa itu pada dasarnya sama aja caranya ya, cuma ya asam diganti dengan basa gitu. Kalau tadi di penyangga asam lemah tambah basa konjugasinya, maka di penyangga basa lemah tambah asam konjugasinya, kebalikannya ya. Jadi misalnya NH3 dengan NH4Cl, komponennya itu NH3 dengan NH4+. Atau juga NH3 dengan NH42SO4. Nah, ini bervalensi 2 nanti ya. Komponen penyangganya NH3 dan NH4+ juga. Oke, jadi mirip ya. Nah, yang kedua, untuk penyangga asam tadi kan asam lemah tambah basa kuat dengan catatan asam lemahnya harus berlebih. Begitu juga dengan penyangga basa. Basa lemah tambah asam kuat dengan catatan yang lemah yang berlebih. Oke, kalau soal rumusnya nggak terlalu ribet ya. H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Atau OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasinya. Nggak ribet kalau rumusnya. Oke, langsung kita aplikasikan ke soal ya. Ini ada 8 soal, jadi per slide ada 2 soal. Ada 4 slide soal ya. Soal nomor 1 dan 2. Saya mulai dari nomor 1. Ada tabel, ada 4 tabel ya dengan 5 larutan ABCDE. Konsentrasinya sama tuh 0,1 m. Oke, ada pH mula-mulanya, lalu pH setelah ditambah sedikit HCl, lalu pH setelah ditambah sedikit NaOH, lalu pH setelah ditambah air. Nah, jadi berdasarkan data pada tabel ini, kita diminta menentukan pasangan larutan mana yang merupakan penyangga. Ingat ya, menyangga gitu, menahan ya. Larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai atau harga pH terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa, maupun penambahan air. Jadi dari tabel ini kita lihat saja larutan yang mana ABCDE ini yang ketika ditambahin sedikit HCl turun dikit, ditambahin sedikit
NaOH naik sedikit dan ditambahin air tetap. Oke, saya coba ini ya, analisis yang larutan pertama. pH mula-mula kan 7,25. Ditambahkan HCl, sedikit HCl, pH-nya menjadi turun drastis. Ditambahin NaOH naik drastis dari 7,5. Nah, yang seperti ini bisa dipastikan ini bukan larutan penyangga. Ya, seperti definisi tadi yang saya katakan, penyangga itu bisa menahan. Jadi kalau mau turun dikit, naik dikit. Begitu ya. Larutan B, awalnya 5,02, tambahan HCl 4,98, turun dikit ya. Ditambah NaOH 5,05, naiknya juga dikit. Ditambahin air, tetap. Nah, yang B ini yang merupakan larutan penyangga. Paham ya cara ngeceknya? Cek lagi yang C. Mula-mula 1,5 ditambah HCl tetap. Ditambah NaOH naik hampir 2, kurang lebih 2. Ditambah air tetap. Nah, ini yang membuat dia mengindikasikan ini bukan larutan penyangga ya. Oke, lalu yang D 9,01 mula-mula tambah HCl turun dikit, tambah NaOH naik dikit. Ya, ditambah air tetap. Nah, ini ciri-ciri penyangga. 13,3 ditambah HCl turun 10,75 jadinya. Ya, turun lumayan ya, 2, sekian. Ini malah naiknya dikit, ini turunnya dikit. Nah, ini bukan larutan penyangga. So, yang penyangga adalah B dan D, yaitu opsi C. Paham ya cara mengecek soal yang seperti ini? Oke, lanjut ke nomor 2. Larutan berikut yang nilai pH-nya relatif tetap. Nah, ini berarti yang ditanya adalah yang mana yang penyangga. Karena dia tetap bila ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Oke, kita cek satu-satu nih. Yang A, NaOH tambah HCl. Nah, itu kan netralisasi ya. Jadi bukan. Lalu yang kedua, yang B-nya NaOH dengan garam. Nah, ini juga bukan, tidak ada di aturan yang tadi ya. Yang ketiga, ini NaCN dengan HCN. Nah, ini bisa. Ini adalah basa lemah. Ini ada asam konjugasinya di sini, CN-. Nah, tadi kan ada di aturan pertama ya. Di cara pembuatan pertama, asam lemah tambah garamnya yang berisi basa konjugasinya. So, yang C yang benar, tapi kita cek dulu yang D. Na4OH dengan H2SO4. Oke, ini 10 milimol, ini 5 milimol, tapi ini kalau direaksikan jadi dibuat ini ya. 2Na4OH tambah H2SO4. Nah, ini hasilnya kita biarin dulu. Ini kan 10 milimol ya. Ini 5 milimol, tapi kan ini koefisien 2 ya. Jadi nanti MRS-nya nih sama-sama habis. Nah, yang seperti ini bukan penyangga. Yang E, ini garam dengan asam kuat. Nah, udah pasti salah. So, C yang tepat. Lanjut, perbandingan volume Na4OH basa lemah dan HCl asam kuat yang harus dicampurkan untuk membuat larutan penyangga dengan pH 8. Oke, jadi kita punya Na4OH basa lemah 0,1 M kali volumenya kita nggak tahu, anggap V1. Lalu ada HCl 0,1 M, volumenya nggak tahu, anggap V2. Nah, V1 V2 inilah yang ditanya, V1 per V2. Bagaimana caranya? Ya bisa, kita buat aja dulu reaksinya ya. Na4OH tambah HCl, NH4Cl tambah H2O. MRS mula-mula bereaksi sisa. Oke, Na4OH 0,1 V1, HCl 0,1 V2. Ini belum ada di awal. Oke, ingat tadi ya konsepnya ya, kalau basa lemah ketemu dengan asam kuat, yang kuat harus habis. Jadi ini habis. Nah, yang di sini 0,1 V2, 0,1 V2, 0,1 V2. Ini kita tinggal turunkan 0,1 V1 min V2, 0,1 V2. Ini aja kita pakai ya, ini nggak usah.
Oke, kita tinggal masuk ke rumus. Karena ini adalah buffer basah, maka OH min konsentrasinya adalah sama dengan KB kali. Nah, jadi ini molnya si NH4OH, molnya si NH4+. Oke. Nah, OH minnya dari mana? Nah, sementara kita cuma punya pH. pH sama dengan 8, berarti kan pOH-nya sama dengan 14 min 8, yaitu 6. Maka konsentrasi OH minnya 10 pangkat minus 6. Kita masukkan sini. 10 pangkat minus 6 sama dengan KB-nya berapa nih? 10 pangkat minus 5 kali N4OH itu 0,1 V1 min V2 dibagi dengan 0,1 V2. Oke, kita bisa coret-coret. 0,1 bisa dicoret. Ini bisa jadi 10 pangkat minus 1 ya. Atau saya buat aja deh 1/10 sama dengan V1 min V2 per V2. Kalau mau dikali silang, V2 sama dengan 10 V1 min 10 V2. Nggak muat nih, saya taruh sini ya. Oke, pindahkan V2 nya ke kiri, jadinya 11 V2 sama dengan 10 V1. Yang ditanya tadi adalah perbandingan volumenya ya, si N4OH dengan si HCl, berarti V1 per V2. V1 banding V2 sama dengan berarti 11 banding 10. Yang B. Lanjut. Nah, ini ditanya massa. Ini ada suatu garam, MR-nya 98. Berapa yang harus ditambahkan ke dalam 400 ml CH3COH asam lemah agar diperoleh larutan penyangga dengan pH-nya 6. Oke, karena ini sudah asam lemah dengan basa konjugasinya, kita langsung masuk rumus saja. H plus sama dengan Ka kali molnya si CH3COOH dibagi molnya si CH3COO min. Oke, pH-nya itu sama dengan 6 katanya ya. pH sama dengan 6, berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 6. Ya, CH3COH-nya kita hitung sini aja deh. 10 pangkat minus 6 sama dengan Ka-nya 10 pangkat minus 5 kali si CH3COH-nya 400 kali 0,1 40 ya. 40 milimol. Nah, ya molnya si ini si CH3COO min kita buat aja dulu X milimol ya. Oke, ini bisa dicoret-coret sisa 10 pangkat min 1 di sini. Jadi kalau kita kalikan silang ya, kali ke kiri, kita bisa dapatkan X sama dengan 400 milimol. Atau kalau jadi mol 0,4 mol ya. Ya, ini CH3COO min sama dengan CH3COK ya, jumlahnya karena molnya karena valensinya 1 ya. Tapi yang ditanya bukan mol, melainkan massa. Jadi massa si CH3COOK itu sama dengan mol kali MR. Molnya yang kita dapat barusan 0,4, MR-nya ada di soal 98. Kalau dihitung 39,20 gram. Opsi yang tepat adalah yang E. Lanjut, nomor 5, sebanyak 25 ml metilamina CH3NH2 0,04 m, KB-nya sekian, dititrasi dengan larutan HCl 0,02 m. Berapa pH larutan setelah dititrasi dengan 25 ml larutan HCl? Oh, kita buat dulu deh. CH3NH2 itu berapa molnya? 25 kali 0,04. Ya kan? Sama dengan 1 ya. 1 milimol.
HCl-nya 25 kali 0,02, berarti setengahnya ya, 0,05 milimol. Nah, ini dicampur, berarti kita harus buat reaksi. Cl ini gabungkan saja semuanya. CH3 NH3 Cl. Masukkan lagi datanya ke MRS. CH3NH2 tadi 1 milimol, 0,5 masih kosong. Berarti yang kuatnya habis, terbentuk 0,5. 0,5 habis 0,5. Oke, tinggal masuk rumus. Langsung aja ya. Jadi ini buffernya basah. OH- konsentrasinya sama dengan KB-nya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 4 ya. Dikali 0,5 nih per ini. Habis coret sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5. Minus 4, sorry. Maka POH minus logaritmanya ya. Berarti 4 min log 4. Maka pH 14 kurang ini 10 plus log 4. Oh, tidak ada opsi O, tapi ada di D itu 10 plus 2 log 2. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi dadu. Lanjut nomor 6 ya. Kita punya basa lemah LOH. Nah, padatan garam L2SO4. Nah, di sini sudah ada basa konjugasinya ya, tapi bervalensi 2, harus hati-hati. Konsentrasinya 0,1 m, LOH-nya L2SO4 0,05 m. KB-nya 10 minus 5. Berapa pH campuran? Oke, karena ini adalah basa lemah dengan basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya, kita bisa langsung masuk rumus. Jadi OH- konsentrasinya itu sama dengan KB kali, nah di sini LOH per konsentrasi ini kita buat ya, konsentrasi si L plus. Nah, kita harus hati-hati di sini. Saya buat di sini deh. Itu kan L2SO4. Kalau diionkan jadi 2L plus tambah SO4 2 min. Ini kan 0,05. Nah, di sini karena dia 2, koefisiennya jadi 0,1. Yang kita pakai itu yang ini. 0,1-nya. Jadi kita masukkan ke sini, KB-nya 10 pangkat minus 5. LOH-nya 0,1, L plus-nya juga 0,1. Jadi sama dengan 10 pangkat minus 5. Maka POH itu minus logaritmanya berarti 5. pH 14 kurang 5, 9. Dapatlah opsi yang C. Hati-hati ya dengan valensi, hati-hati dengan valensinya. Oke, nomor 7 dan 8 ini slide terakhir kita ya. Ada gambar percobaan, ada N64OH 0,275 mili, H2SO4-nya 0,1 m 50 mili. Berapa pH-nya? Kalau KB-nya 10 pangkat minus 5. Oke, karena ini basa lemah, asam kuat, ya kita berarti harus buat ini reaksi dulu. N64OH tambah H2SO4 menghasilkan NH42 tambah SO4 plus H2O. Jangan lupa wajib disetarakan. Masuk MRS 15 ya. Milimol. Ini 5. 0,1 kali 5, 5. Belum ada. Nah, pasti yang habis H2SO4-nya. Karena ini 5, di sini 10 ya, 2 kali lipatnya. Di sini 5. Sisa 5, habis sisa 5. Di sini 10. Tapi kita cuma pakai yang 2 ini ya. Oke, ini saya harus buat rumus nih kalau yang ini. Ini OH-, konsentrasinya sama dengan KB dikali NH4OH molnya dibagi dengan NH4 plus molnya. Dia harus hati-hati nih. Saya buat di atas. NH42SO4 diionkan jadi
2NA4 plus tambah SO4 2 min. Ini 5 milimol, di sini 10. Yang kita pakai itu si Na4 plusnya. Masuk rumus ya. Kb-nya 10 pangkat minus 5. Na4OH-nya 5. Lalu Na4 plusnya 5 kali 2 nih, 10. Oke, jadi ini sama dengan setengah ya, kali 10 pangkat min 5. Atau bisa juga 5 kali 10 pangkat min 6. POH minus logaritmanya 6 min log 5. PH itu 14 kurang POH. 14 kurang ini 18, jadi plus log 5. Dapatlah opsi yang tepat A. Oke, last one, yang terakhir. Berapa perbandingan konsentrasi HCO3 min dengan H2CO3 yang diperlukan untuk membuat larutan penyangga dengan pH sebesar 7,7, log 2 0,3 dan Ka H2CO3 8 kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini untuk darah nih ya. Oke, saya langsung coba buat di sini rumusnya. Konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali, nah ini langsung aja masukkan konsentrasinya ya. Ini konsentrasi H2CO3 dibagi dengan konsentrasi HCO3 min. Tapi yang ditanya adalah HCO3 min per H2CO3. Jadi kita balik nih. Konsentrasi HCO3 min ya. HCO3 min per konsentrasi H2CO3, maka ini juga kita balik ya, berarti Ka per konsentrasi H plus. Ka nya ada, konsentrasi H plusnya belum dapat, tapi kita punya pH nya, kita ubah ya. pH sama dengan 7,7. Nah, kita manfaatkan ini data yang dikasih ini. 7,7 itu kan bisa sama dengan 8 kurang 0,3 kan, 7,7 juga nih. Nah, 0,3 adalah log 2. Jadi ini sama dengan 8 min log 2. Nah, ini kita bisa langsung dapat nih. Konsentrasi H plus sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 8. Jadi udah tinggal masukin nih. Ka-nya berapa itu? 8 kali 10 pangkat minus 7 per konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat minus 8. Coret-coret sisa 4, ini coret-coret jadi min 1 ya, berarti min 1 nya naik ke atas, ini sama dengan 40/1 ya. Opsi yang tepat adalah yang E. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, mudah-mudahan ini karena sudah lumayan banyak ya variasi soal tentang larutan penyangga ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Jadi makin kuatlah pemahamannya tentang larutan penyangga atau buffer ini. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Fun Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.